Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nurmaldina 09 akan mempresentasikan neraca bahan makanan balance sheet, yaitu survei konsumsi pangan pada tingkat nasional. Saya akan melakukan review pada neraca bahan makanan Indonesia pada tahun 2022 hingga 2024 oleh Badan Pangan Nasional pada 2024. Kemudian dari NPM ini, NPM merupakan tabel yang menyajikan gambaran menyeluruh tentang supply utilization pangan suatu wilayah dalam periode tertentu. Tujuan dari neraca bahan makanan ini disusun untuk menyediakan data dan informasi tentang penyediaan dan penggunaan pangan serta ketersediaan bahan pangan untuk dikonsumsi penduduk dalam bentuk volume maupun zat gizi. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, dan Perum Bulog. Komponen dalam NBM ini terdiri dari 22 kolom yang terbagi menjadi 3 kelompok penyajian, yaitu penyediaan, penggunaan, dan ketersediaan per kapita. Jumlah penyediaan ini harus sama dengan jumlah penggunaan. Merupakan tabel komponen yang terdiri dari 22 kolom tersebut. Metode perhitungan dari NPM ini yaitu terdapat kategori penyediaan, penggunaan, serta ketersediaan. Selanjutnya yaitu ketersediaan energi protein dan lemak secara nasional sebagai berikut. Ketersediaan energi dan protein selama 3 tahun terakhir ini sudah melebihi angka rekomendasi WNPG sebesar 2.400 kilokalori per kapita per hari, di mana protein itu sebesar 63 gram protein. Sedangkan untuk angka kecukupan energi ketersediaan dengan angka konsumsi sudah di atas rekomendasi WNPG. Ketersediaan energi pada tahun 2022 hingga 2024, di mana total ketersediaan ini sebesar 91,96% pada tahun 2022 dan masih didominasi dari bahan pangan nabati, yaitu padi-padian. Ketersediaan proteinnya itu dengan total sebesar 74,61 gram pada tahun 2024, di mana hal ini lebih rendah dari tahun 2022 sebesar 75,85 gram, di mana ketersediaan protein masih didominasi juga dari penyediaan sumber nabati. Kemudian untuk skor pola pangan harapan berdasarkan data tersebut, tingkat ketersediaan menggunakan angka tingkat ketersediaan sebesar 2.400 kilokalori. Skor PPH ini pada tahun 2022 sebesar 96, 2023 sebesar 96,10, dan tahun 2024 sebesar 95,06. Ya kan, skor PPH ketersediaan dengan skor PPH konsumsi sebesar 95,06. Kelebihan dari metode NPM dan juga FPS ini menggunakan data sekunder yang terjangkau, terstandarisasi, serta dapat diakses oleh semua pihak dan relatif mudah untuk dianalisis. Kemudian memantau pola gizi global dan kebiasaan makan, termasuk tren serta perubahan dalam ketersediaan pangan. FPS ini juga dibuat dengan pendekatan yang dengan struktur yang sama di semua negara, serta memungkinkan untuk digunakan sebagai fungsi pemantauan di daerah dengan ketahanan pangan yang rendah. Sedangkan keterbatasan dari metode FPS ini yaitu menggunakan berestimasi berasal dari statistik primer atau dari negara yang mungkin juga menggunakan yang mungkin terdapat kesalahan metodologis. Kemudian tidak menyediakan data yang mengenai variasi musiman pada pasukan pangan dan tidak memberikan informasi mengenai sebaran pangan individu. Kemudian food waste di tingkat rumah tangga dan retail ini tidak diperhitungkan. Validitas dari FPS ini terkait untuk analisis tren dan perbandingan antar negara. Hal ini karena sifatnya yang konsisten, FPS memiliki validitas yang tinggi untuk melihat perubahan pola konsumsi jangka panjang dan membandingkannya antar negara. Namun, validitasnya ini cenderung rendah untuk estimasi konsumsi data individu, dan validitas FPS ini juga tergantung pada kualitas tabel konsumsi pangan. Reliabilitasnya, data FPS ini reliable ketika digunakan untuk menganalisis pola perubahan dari tahun ke tahun. Kemudian FAO juga merekomendasikan penggunaan data rata-rata multi tahun untuk mengurangi fluktuasi tahunan dan kesalahan input.
Potensi bias yang dapat terjadi yaitu FPS ini cenderung untuk overestimasi ketersediaan pangan karena tidak mengetahui pada level rumah tangga. Kemudian cara mengurangi biasnya yaitu menggunakan data pun menyediakan hasil dalam bentuk persentase energi, mengevaluasi kualitas data produk nasional, serta melakukan pembaruan secara berkala pada data produksi impor, ekspor, dan stok. Kesimpulannya, NPM atau Food Balance Sheet ini merupakan instrumen yang digunakan untuk menggambarkan ketersediaan pangan nasional, di mana memiliki kelebihan yaitu akses yang mudah, rentang waktu yang panjang, serta kemampuan untuk menggambarkan tren jangka panjang. Namun memiliki kekurangan tidak menggambarkan konsumsi aktual individu dan memiliki keakuratan yang bergantung pada kualitas data input nasional. Dan reliabilitas FPS ini relatif tinggi ketika digunakan untuk analisis tren dan perbandingan makro antar negara. Sebaliknya, validitasnya ini dapat menjadi rendah ketika digunakan untuk estimasi konsumsi absolut dan mikronutrien. Berikut referensi yang saya gunakan dalam review kali ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.